Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu Lulu. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran pertama. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Kira-kira itu gambar apa ya anak-anak? Nah, tepat sekali anak-anak. Jadi itu adalah gambar kebun teh. Nah, di sini Ibu punya teks bacaan tentang tempat hidup tanaman teh. Kalian bisa menyimaknya ya anak-anak. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo yang berada di Jawa Tengah, dan Malang yang berada di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan loh anak-anak. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah, teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh yang ditanam harus berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah menjadi subur. Yang kedua, dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat. Yang ketiga, di dalam budidaya teh, tanaman harus bersih dari gulma dan dilakukan pemangkas agar tanaman tidak terserang penyakit. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur.
Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Di sini Ibu memiliki contoh tabel, nanti kalian bisa mengisi di buku masing-masing. Ada beberapa cara yang akan Ibu contohkan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Yang ketiga, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang keempat, penghijauan daerah aliran sungai. Dan yang kelima, penggunaan BBM yang bijak. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Ayo, coba amati gambar di bawah ini. Ya, jadi di perkebunan teh biasanya ada yang memetik daun teh, lalu mengolah daun teh, terus lalu mengemas teh untuk dikonsumsi masyarakat. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis-jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Penanam teh itu sendiri bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasil dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Di sini Ibu sudah tampilkan diagram Venn-nya. Nanti kalian bisa mengisi di buku masing-masing ya anak-anak. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Nah, ini adalah contoh gambar tanaman bakau ya anak-anak. Silakan untuk dilihat dan dicermati. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari tanaman bakau tersebut. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut ke darat, dan yang terakhir sebagai penangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nah, alhamdulillah anak-anak, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya dapat manfaat dan barokah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.